Oke ya, kita masuk ke maksimum dan minimum ya, dari aplikasi turunan. Oke. Jadi misalkan saya punya himpunan S, ini adalah domain dari fungsi F, dengan C itu adalah anggota himpunan S. Ya. Nah, FC ini adalah nilai maksimum dari fungsi F jika FC-nya lebih besar sama dengan Fx untuk setiap X anggota himpunan S ya. Nah, kalau dia minimum, kalau dia lebih kecil sama dengan ya untuk setiap X anggota himpunan S. Ya. Nah, dia nilai ekstrim. Nah, FC ini nilai ekstrim itu adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Ya. Jadi ekstrim itu bisa salah satu di antara ini ya maksimum atau minimum. Oke. Nah, fungsi yang akan kita cari nilai maksimum dan nilai minimumnya itu disebutnya adalah fungsi objektif ya. Nah, oke, saya punya teorema keberadaan maksimum minimum. Nah, jika fungsi f kontinu pada selang tutup AB, maka f memiliki satu nilai maksimum dan satu nilai minimum ya. Oke, sebagai contoh ya, pertama gambarkan fungsi fx sama dengan x kuadrat pada selang. Nah, ini buka di negatif 3, tutup di 2 ya. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi tersebut. Ya. Nah, kalau digambarkan bentuknya adalah seperti ini. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan di negatif 3, ya, ketika x-nya negatif 3 itu kan tidak ada ya, karena dia bolong ya, atau dengan kata lain dia buka, jadi bolong. Nah, jadi di sini bolong, ini bolong, jadi dia terbuka. Oke. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat di sini titik minimumnya, ya, titik minimumnya ada di sini di 0,0. Nah, di sini ini tidak ada nilai maksimumnya karena di sini dia bolong ya. Nah, jadi nilai 9 ini tidak dicapai ya. Jadi dia cuma sampai 8,99999, tapi tidak sampai ke 9. Ya. Jadi dia tidak memiliki nilai maksimum. Ya. Oke, selanjutnya ya, gambarkan fungsi negatif 2x pada selang buka 0,3. Nah, ini tentukan nilai maksimum dan minimumnya. Ya. Nah, kalau digambarkan ini negatif 2x bentuknya adalah seperti ini. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan, karena ini selang buka, ya ini selang buka, berarti di sini pasti bolong ya. Ini bolong, ini juga bolong. Ya. Nah, untuk kasus ini juga ini tidak ada maksimum dan minimumnya. Ya. Jadi kalau negatif 6, ini harusnya kan di 3, negatif 6. Ya. Nah, ini tidak tercapai. Dia sampainya negatif 5,999. Seperti itu juga. Ya. Oke. Nah, nilai maksimumnya juga 0 ini tidak tercapai karena dia bolong juga. Jadi hati-hati untuk yang selang buka. Oke, sampai di situ ada yang tanyakan? Nah, selanjutnya itu adalah teorema titik kritis. Ya. Misalkan fungsi f terdefinisi pada selang I dan C itu ada di dalam selang I. Jika fc adalah nilai ekstrim dari fungsi f dan C itu adalah titik kritis dengan C memenuhi salah satu syarat berikut. Ya. Nah, titik C itu adalah titik batas pada selang I. Ya. Nah, titik C itu adalah titik stasioner. Nah, titik stasioner artinya turunan pertamanya di C itu sama dengan 0, ya. Atau C itu adalah titik singular. Titik singular itu adalah turunan pertama di titik C itu tidak ada, ya. Jadi titik kritis itu ada 3 macam, titik batas, stasioner, dan singular. Oke, sebagai contoh saya punya ini, ya. Nah, tentukan
titik maksimum dan minimum untuk fungsi fx sama dengan 3x. Kalau kita turunkan f aksen x, ini hasilnya adalah 3. Ya. Titik batas. Nah, ini kan tidak ada batasnya ya, karena domainnya dari negatif tahingga sampai tahingga. Oke. Nah, lalu titik stasioner. Ya, titik stasioner itu harus turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Jadi titik stasioner itu jika f aksennya sama dengan 0. Nah, ini untuk kasus ini dia turunan pertamanya selalu 3 ya. Jadi tidak ada titik stasioner. Oke, titik singular itu f aksennya tidak ada ya. Ini f aksennya selalu 3. Nah, ini juga tidak ada titik singular ya. Nah, jadi kalau Anda lihat ini ya, ini adalah fungsinya fx sama dengan 3x ya. Jadi fungsi fx sama dengan 3x ini tidak memiliki nilai maksimum dan tidak memiliki nilai minimum ya. Jadi dia garisnya terus saja menaik gitu ya. Ya. Nah, oke, selanjutnya ya. Tentukan titik maksimum dan minimum untuk fungsi fx sama dengan 3 min x kuadrat. Oke. Nah, ini turunan fungsinya ini adalah negatif 2x. Titik batasnya karena ini adalah fungsi polinom, maka dia domainnya dari negatif tahingga sampai tahingga, berarti tidak terbatas ya. Oke. Titik stasionernya, nah ini bisa kita cari. Ya. Titik stasioner itu terjadi ketika x-nya sama dengan 0. Ya. Karena ketika x-nya sama dengan 0, berarti kan kita bisa dapat ya aksennya. Ya, ya aksennya kan negatif 2 dikalikan 0. Jadi 0. Nah, ini adalah stasioner. Ketika Anda masukkan angka 0, maka kita dapatkan titik maksimumnya itu adalah 3. Ya. Gitu. Oke. Nah. Oke. Titik singular, nah ini karena turunannya adalah negatif 2x, ini juga tidak ada ya, karena polinom, tidak ada titik singular. Nah, jadi gambarnya adalah seperti ini. Ya. Jadi fungsi fx sama dengan 3 min x kuadrat ini memiliki nilai maksimumnya y sama dengan 3 dan tidak memiliki nilai minimum. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Pak, mau tanya Pak. Silakan. Yang Y sama Maiko Pak. Hah? Mau Y sama yang Y sama dengan 3 itu dapatnya dari yang kata fungsi fx sama dengan 3 min x ya. kuadrat, terus yang x kuadratnya dimasukin 0 gitu Pak. Iya, ini kan ya. Jadi saya punya f 0 kan, berarti 3 dikurangi 0 kuadrat, hasilnya 3. Jadi 3-nya dapat dari sini. Gitu. Gitu, Michael. Oke, Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Saya kan? Iya Pak. Oke, selanjutnya ya. Nah, tentukan titik maksimum dan minimum untuk fungsi fx sama dengan 1 per x min 2. Ya. Nah, ini kita cari turunannya. Ini hasilnya adalah negatif 1 per x min 2 kuadrat. Ya. Nah, titik batasnya, nah ini tidak terbatas ya. Domainnya, oh ini ada yang salah ya. Domainnya harusnya bukan ini. Domainnya untuk fungsi ini adalah negatif tahingga sampai dengan 2. Ya. Gabung 2 sampai dengan tahingga. Gitu. Oke. Jadi dia tidak terbatas juga. Ya. Karena di 2 kan dia error ya. Oke. Lalu titik stasioner ini tidak ada ya. Karena ini tidak mungkin hasilnya 0. Ya. Gitu. Ya. Jadi ini untuk semua X di bukan di R ya, tapi di domain F ini harusnya. Oke. Ya. Nah, titik singular, nah ini titik singularnya terjadi ya ketika X-nya sama dengan 2. Oke. Ketika X sama dengan 2, maka dia tidak memiliki nilai Y. Nah, ini disebut titik singular. Ya. Nah, kalau digambarkan seperti ini.
Ya. Jadi ketika 2, ya, nah, biasanya disebutnya adalah It's asimptot. so Ya. cool. It's so cool. Oke, ya. Nah, ini asimptotnya. Itu di X sama dengan 2, ya. Makanya dia tidak memiliki nilai, ya. Oke. Nah, itu adalah lokasi singularnya. Oke, selanjutnya, ya. Nah, sekarang contoh ke-6, titik maksimum dan minimum untuk fungsi f(x) sama dengan 3x min x pangkat 3 di selang negatif 3 sampai 2. Nah, ya. Berarti kita cari turunannya, ini menjadi 3 min 3x kuadrat. Nah, jadi saya faktorkan, ini menjadi 3, 1 plus x, 1 min x, ya. Nah, titik batasnya, di sini ada 2, batas kirinya itu negatif 3, di sini. Oke, kalau Anda masukkan nilainya, itu adalah 18, lalu batas kanannya ini yang 2, lalu Anda masukkan ke nilainya, fungsinya, jadi didapat negatif 2. Ya. Nah, lalu titik stasioner, ini terjadi ketika turunan pertama sama dengan 0. Ya. Oke, ini terjadi ketika X-nya sama dengan negatif 1, masukkan nilai Y-nya adalah negatif 2, stasioner kedua, ya. Stasioner itu didapat dari sini, ya. Ini untuk yang cari stasioner, ya. Jadi stasiun, ya. Stasiun itu berhenti. Ya. Gitu. Untuk X sama dengan 1, ini Y-nya adalah 2. Oke. Nah, ini titik singular, ini polinom, dia tidak ada titik singular, ya. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Ya. Oke. Nah, bisa kita lihat, ya, di sini saya punya, ya, ini adalah titik A. Ini adalah titik maksimum, ya, titik A. Ya, titik maksimum berarti saya dapat dari sini, ini adalah titik A-nya. Oke. Lalu saya punya titik minimum. Nah, ini juga minimum, ya, di sini. Ini titik B. Nah, ini, ya, titik B-nya. Oke. Ini yang B. Dan satu lagi minimum juga di ini 2,2, 2,-2, ini yang C. Titik yang ini. Gitu. Jadi kalau di sini saya punya dari contoh ini ada satu titik maksimum yaitu di negatif 3,18 dan 2 titik minimum di negatif 1,-2 dan 2,-2. Ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya. Oke, ya 18 dapat dari mana? Oke. Nah, ya. Ini kan saya punya fungsinya Y sama dengan 3X min X pangkat 3. Sekarang masukkan ini. Ya. Y untuk X-nya diganti dengan negatif 3. Berarti 3 dikalikan negatif 3 dikurangi negatif 3 pangkat 3. Berapa ini? 3 kali negatif 3? Ini negatif 9. Negatif 3 pangkat 3, negatif 27. Kalikan negatif plus 27. Jadi 18. Jadi Y-nya 18. Seperti itu. Oke. Oke, ada lagi? Tanyakan? Oke. Ya. Oke, selanjutnya ya, titik maksimum dan minimum untuk sinus X pada selang 0 sampai 2pi. Ya. Turunannya untuk sinus X, apa turunan sinus? Itu adalah kosinus, ya. Nah, ya, cos X.
Nah, berarti saya punya batasnya ini kan dari 0 sampai 2 pi. Nah, jadi saya punya batas kirinya 0. Masukkan ya, ini kan y-nya ya. Jadi Anda punya y. Nah, dari sini kan saya punya y-nya itu adalah sinus x. Nah, berarti kalau sinus 0 berapa hasilnya? Ya, sinus 0 kan 0 ya. Jadi saya punya y 0. Oke. Oke, kalau saya punya x-nya adalah 2 pi, berarti sinus 2 pi berapa? Sinus 2 pi itu 0 juga ya. Nah, jadi saya punya y-nya 0. Oke. Nah, stasioner. Nah, stasioner itu ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Kapan cos itu sama dengan 0? Ya. Oke. Cos itu sama dengan 0 ketika x-nya sama dengan pi per 2. Karena cos pi per 2 kan 0 ya. Nah, maka y-nya sinus pi per 2 itu adalah 1. Stasioner kedua, ya, cos 3 pi per 2, ini kan hasilnya 0. Nah, y-nya adalah negatif 1. Nah, ini juga tidak ada titik singular ya, fungsi sinus. Nah, gambarnya kan seperti ini ya. Gitu. Oke. Ya. Jadi, kalau kita identifikasi, ini adalah titik batas kiri. Yang ini adalah titik batas kanan. Nah, ini ya. Ini yang stasioner pertama, stasiun pertama. Ya, ini yang stasiun kedua. Ya, gitu. Oke, jadi stasioner itu stasiun berhenti ya. Gitu. Oke. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, untuk tangan, ya, tentukan maksimum minimum untuk tangan. Turunan dari tangan, ya itu adalah secant kuadrat x ya, atau 1 per cos kuadrat x. Titik batas ini dari soal 0 sampai 2 pi. Jadi Anda masukkan tangan 0, 0, tangan 2 pi, ini juga 0 ya. Nah, stasionernya tadi kan cos itu ya 1 per cos kuadratnya sama dengan 0. Ya, ini tidak ada ya. Nah, singularnya, nah kapan ini cosnya 0 ya? Karena ketika cos 0 kan pembagi 0 ya, berarti dia membuat ketidak terdefinisian ya. Itu terjadi ketika x-nya sama dengan pi per 2 ya, dan ketika x-nya 3 pi per 2. Nah, ya. Jadi kalau Anda gambarkan seperti ini. Ya. Nah, jadi saya punya, kalau pi itu berapa? Berapa nilai pi? Pi itu kan 3,14 ya. Jadi kalau pi per 2 itu berapa? 1,57 ya. Nah, jadi di sini. Nah, ya, ini sekitar x sama dengan 1,57 ya. Ini adalah apa? Dia ya pi per 2-nya ya. Ini asimptotnya. Nah, asimptot. Lalu kalau 3 pi per 2 ya tinggal dijumlahkan saja ini. 1,74 ya di sini. Jadi ini ketika x sama dengan 4,71. Ya, ya. Ya, jadi kalau Anda identifikasi di sini ya dari gambar bisa terlihat bahwa tangan X di selang 0 sampai 2 pi ini tidak memiliki nilai maksimum ya. Ini kan naik terus ke atas. Dari sini turun terus ke bawah ya. Jadi tidak ada nilai maksimum dan minimumnya. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya.
Oke, kalau yang tanyakan tidak ada, kita masuk ke bagian kedua, ya, itu adalah tentang kemonotonan dan kecekungan. Nah, definisinya, misalkan saya punya fungsi f terdefinisi pada selang i. Nah, fungsi fx adalah fungsi monotonik dari di selang i jika untuk setiap pasangan p dan w, anggota himpunan i, P dan W-nya, P-nya lebih kecil dari W, maka fungsinya juga fungsi P itu lebih kecil dari fungsi W. Ya, nah, itu monotonik. Kalau monoton turun, nah untuk V-nya yang lebih kecil dari W, nah Fp-nya lebih besar daripada Fw. Gitu. Itu adalah monoton turun. Oke. Ya, itu per definisi. Nah, teori keberadaan maksimum minimum lagi, ya. Jadi saya punya misalkan fungsi fx kontinu di selang i dan fx terdiferensialkan di semua titik interior di selang i. Nah, ya. Jadi saya punya f aksen x itu lebih besar dari 0, ya, di semua titik interior selang i, maka fx fungsi yang monotonik. Nah, kebalikannya kalau f aksen x-nya lebih kecil dari 0, maka dia monoton turun, ya. Oke. Nah, sebagai contoh, ya, kita lihat selang kemonotonan untuk fx sama dengan 2x. Ya. Turunannya untuk x kuadrat itu adalah 2x. Nah, sekarang kita cari TP-nya untuk f aksen x. Ini terjadi ketika x-nya sama dengan 0, ya. Gitu. Titik pemecahnya. Gitu. Nah, sehingga dengan nilainya, ya ini nilainya, kalau Anda masukkan x-nya 0, y-nya juga 0. Nah, ya aksennya juga 0, ya. Nah, artinya di selang X lebih kecil dari 0, ini memiliki turunannya lebih kecil dari 0. Ya. Nah, yang ini X yang lebih besar dari 0. Ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Ya. Ini bagian selang interval. Saya punya f aksen X. Ya. Ketika 0, dia nilai turunannya kan 0. Sebelah kanannya itu positif, sebelah kirinya negatif. Jadi saya punya fx itu monoton turun dari negatif selang negatif tahingga sampai 0, monoton naik dari selang 0 sampai tahingga. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya. Ya. Jadi kalau Anda gambar kan, ya, gambarnya untuk x kuadrat, gambarnya kan seperti ini, ya. Dia turun, berhenti di sini, lalu dia naik. Nah, ya, gitu. Jadi bisa dilihat dari gambarnya. Dia turun, berhenti di stasiun, baru dia naik. Ya. Nah, ini gambarnya. Oke, selanjutnya tentukan selang kemonotonan untuk fx sama dengan x kuadrat min x plus 1 dibagi 1 min x. Nah, kita cari turunannya, ya. Ini, ya, Anda ingat kembali. Nah, maka saya dapatkan seperti ini, lalu saya faktorkan. Nah, ya. Di sini, kalau kita lihat TP-nya itu ada 3. Jadi saya punya TP-nya yang pertama adalah X, lalu X min 2, dan X min 1. Nah, itu adalah TP-TP-nya. Oke. Yang pertama ketika X sama dengan 0, kalau Anda masukkan, Y-nya adalah negatif 1, Y aksennya itu 0. Ya. Lalu untuk X sama dengan 1, ya, ini yang di bawah. Nah, ya, ini karena di bawah pembagi, berarti kan dia Y-nya tidak ada, ya, tidak terdefinisi. Begitu pula dengan Y aksennya. Ya. Lalu ketika X sama dengan 2, nah ini di atas, nah, berarti ini ada nilainya, ya. Y-nya sama dengan 3 dan Y aksennya sama dengan 0. Nah, okay. Nah, jadi gambarnya adalah seperti ini. Ya. Okay. Ya. Jadi Anda buat selang interval. Jadi saya punya di 0, 1, dan 2, lalu identifikasi sebelah kanan, tengah, kiri, kanannya, gitu. Apakah dia positif, negatif, ya.
untuk turunan pertamanya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya, jadi saya punya monoton turun. Nah, ini yang negatif ya. Jadi dari negatif tak hingga sampai 0 dan gabung 2 sampai tak hingga. Yang monoton naik yang simbolnya positif ya, berarti dari 0 sampai 1 gabung ya, atau 1 sampai 2 gitu. Oke ya. Nah, lalu sekarang kita masuk ke kecekungan ya. Nah, jadi saya punya fungsi fx ya. Ini cekung konkav atau cekung ke atas ya. Itu jika f aksennya monotonik ya. Lalu cekung ke bawah kayak ini cekung ke atas, cekung ke bawah ya. Kalau ke bawah itu monoton turun. Ya. Nah, misalkan ya untuk teorema kecekungan fungsi fx-nya terdiferensialkan bisa diturunkan 2 kali ya. Nah, jadi kalau saya punya turunan keduanya lebih besar dari 0, maka dia cekung ke atas. Kalau dia turunan keduanya lebih kecil dari 0, maka dia cekung ke bawah ya. Gitu. Okay. Nah, sebagai contoh untuk x kuadrat ya. Ini turunan pertamanya adalah 2x, turunan keduanya adalah 2. Oh, ini positif. Karena dia positif ya. Ya, ini tidak ya 2 berarti kan tidak ada ya TP-nya. Nah, ini selalu positif dia. Artinya dia cekung ke atas ya. Terbuka ke atas. Ya kalau digambarkan seperti ini ya. Nah, ini yang positif. Dia cekung ke atas, terbuka ke atas. Oke. Nah, untuk contoh yang sama tadi ini yaitu kita sudah dapatkan f aksen x-nya adalah ini. Nah, tinggal Anda cari turunan keduanya. Nah, di sini kita dapatkan TP-nya untuk turunan kedua itu adalah ketika x sama dengan 1. Kalau kita identifikasi y-nya tidak ada, turunan pertama juga tidak ada, turunan keduanya apalagi ya ini tidak ada karena selalu di bagian bawah ya, baru bagian penyebut. Oke. Nah, lalu kalau kita identifikasi, oke, ya turunan keduanya ini ya, perhatikan untuk turunan keduanya sebelah kirinya positif, sebelah kiri dari 1 itu positif, sebelah kanan dari 1 itu negatif ya. Artinya ini terbuka ke atas, ini terbuka ke bawah ya. Gitu. Jadi saya punya cekung ke bawah itu dari 1 sampai tak hingga, cekung ke atas itu dari tak hingga sampai negatif tak hingga sampai 1. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Nah, misalkan fungsi f continue di titik C ya. FC disebut titik belok dari grafik fungsi fx jika di sebelah kiri dari C itu cekung ke atas dan sebelah kanannya cekung ke bawah atau kebalikannya ya. Jadi terjadi perubahan kecekungan. Nah, itu yang disebut dengan titik belok. Oke. Nah, jadi kandidat titik belok itu terjadi ketika turunan keduanya sama dengan 0 ya atau turunan keduanya tidak ada gitu. Nah, sekarang kita cek apakah f sama dengan x pangkat 3 memiliki titik belok. Ya. Nah, kalau kita lihat ini 3x kuadrat, turunan keduanya 6x, TP-nya terjadi di 0. Ya. Nah, y-nya 0, y aksennya 0, y double aksennya juga 0. Nah, kalau kita lihat, nah ini terjadi perubahan kecekungan. Ya. Ya, ini cekung ke bawah, ini cekung ke atas, jadi terjadi perubahan kecekungan, maka di 0,0 ya, nah, titiknya ini merupakan titik belok. Nah, okay. Jadi kalau digambarkan seperti ini, ya, ini sampai di 0 dia cekung ke bawah, ya, terbuka ke bawah. Ya, jadi sampai sini ini cekung bawah. Jadi batasnya sampai di sini. Ini cekung atas.
Ya. Nah, jadi terjadi perubahan, maka dia berbelok disebutnya. Oke. Nah, contoh lain, saya punya X pangkat 4. Ya. Nah, ini turunan pertamanya 4X kuadrat, turunan keduanya 12X kuadrat. Ini TP-nya juga sama ya, di 0. X-nya 0, Y-nya juga 0, Y aksennya 0, Y double aksennya juga 0. Nah, ini dia sama-sama cekung ke atas ya. Ini positif-positif, kiri kanannya. Gitu. Ya, tidak terjadi perubahan kecekungan. Jadi ini bukan titik belok. Nah, kalau Anda lihat. Ya. Karena kalau gambarnya juga seperti ini ya, tidak jadi perubahan, maka dia bukan titik belok. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya, oke. Sampai di sini ada yang tanyakan?